saya ulang lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis, karya Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Kitab ini merupakan kumpulan dari mutiara ilmu hakikat yang ditulis oleh mu'alif Syekh Nafis Al-Banjari, di mana isinya kitab ini cukup mencerahkan, cukup sistematis dalam memahami ilmu hakikat. Dan juga Syekh Nafis memberikan panduan yang benar bagaimana mempraktekkan ilmu hakikat. Maka apabila kita ngaji kitab Ad-Durrun Nafis secara utuh, bisa memahami dari awal sampai akhir, insya Allah dalam praktek ilmu hakikatnya itu tertata rapi antara syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifahnya. Jauh dari praktek yang aneh-aneh, jauh dari praktek yang menyimpang dari syariat. Pembahasan malam ini sudah sampai pada tatimah ya. Ini sudah bab akhir. Tapi sebelum membahas pembahasan akhir ini, saya akan mengurai tentang peta pembahasan kitab Ad-Durrun Nafis. Di awal pembahasan, Syekh Nafis membagi tauhid, ini tauhidnya ahlu kasfi. Jadi bukan tauhid awam. Levelnya setelah kita belajar akidah ahlu sunnah wal jamaah, kemudian di atas itu ada tauhid ahli kasfi. Istilah ahlu kasfi ini yang digunakan oleh Syekh Nafis merujuk pada Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Syekh Muhyiddin Ibn Arabi juga sama. Sebelum membahas ajaran ilmu hakikat, Syekh Muhyiddin Ibn Arabi mengulas tauhid dari sisi ahlu sunnah wal jamaah, dalam hal ini yaitu akidah Asy'ariyah. Ini yang harus dipahami, bahwa Syekh Muhyiddin Ibn Arabi sebelum membahas tauhid ahlu kasfi itu terlebih dahulu membahas tauhid akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu tauhid Asy'ariyah. Di sini juga sama, Syekh Nafis Al-Banjari juga mengurai soal akidah-akidah yang berkembang di dunia Islam. Di antaranya ada Mu'tazilah, kemudian ada Jabariyah, ada Qadariyah. Kemudian beliau berpegang pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagi orang yang sudah memiliki pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian dilanjutkan dengan belajar tauhid ahlu kasfi, ini ibarat sudah memiliki pondasi yang kokoh.
Seperti di dalam sifat wajib 20. Ya, itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu nafsiyah. Kemudian yang kedua salbiyah. Yang ketiga ma'ani. Yang keempat maknawiyah. Kalau memiliki dasar pemahaman tauhid sifat 20 ini, nanti ketika membahas tauhid al-kasfi itu langsung terkoneksi, ya, tidak sampai ya bingung atau ya ibaratnya sulit memahami gitu. Nah, di dalam sifat 20 ya yang kita pahami dari pembagian sifat yang pertama yaitu nafsiyah. Ya, isinya itu wujud, ya, bahwa Allah itu wujud ada. Nah, kemudian adanya Allah ini ya menurut ulama ahlu kasfi ya, bisa disebut dengan istilah muhitun, ya, meliputi segala yang ada. Maka di sini membantah ya tentang Allah diposisikan ya berada pada sebuah tempat gitu. Maka dengan sifat wujud ini kita yakin bahwa Allah itu ada. Nah, kemudian dasar lain adanya Allah ya terbukti wujudnya alam semesta. Jadi alam semesta nyata ada, pasti penciptanya ada. Kemudian sifat yang kedua salbiyah. Ya. Salbiyah ini sifat yang khususi yang disebut dengan mahkota ilahiyah. Artinya sifat salbiyah ini tidak dimiliki selain Allah. Ya, mulai dari ya qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah. Qidam artinya dahulu. Yang maha dahulu hanya Allah. Selain Allah tidak. Itu maka yang punya sifat qidam hanya Allah. Baqo, yang punya sifat baqo kekal hanya Allah. Selain Allah akan hancur dan sirna. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak bisa Allah disamakan dengan ciptaannya. Ya, karena sesuai dengan ayat ya laisa kamitsli syai'un. Atau di dalam surat Al-Ikhlas ya sudah dijelaskan lebih rinci. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, ya. Allah berdiri dengan zatnya. Allah tidak bergantung dengan apapun dan siapapun. Jadi Allah itu maha independen, ya, tidak tergantung dengan apapun dan siapapun. Dan yang terakhir wahdaniyah, Allah itu esa. Sifat salbiyah ini ya dengan kata lain sifat yang khususiyah yang hanya dimiliki oleh Allah. Ya. Kebalikan dari sifat salbiyah ini itu semuanya ada pada makhluk. Artinya sifat salbiyah khusus milik Allah, sedangkan kebalikan dari salbiyah ini semua ada pada makhluk. Maka dengan demikian i'tiqad dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menjaga tanzih Allah, yaitu maha suci Allah, ya, supaya ketika nanti memahami ilmu hakikat tidak dicampur aduk gitu. Kemudian yang ketiga yaitu sifat ma'ani, ya. Ma'ani ini sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya,
sifat yang dimiliki oleh Allah berupa sifat kudroh, ya, kuasa, irodah berkehendak, ilmu, ya, pengetahuan, hayat hidup, sama mendengar, basor melihat, kalam berbicara. 7 sifat ma'ani ini milik Allah. Nah, nanti ketika kita sudah paham ilmu ahlu kasbi, paham bagaimana pemahaman 7 sifat ma'ani ini terkait dengan wujud kita. Sebab kita ini, ya, ciptaan Allah, makhluk Allah. Di dalam diri kita ada ruh, dan ruh ini yang menghidupkan diri kita sehingga menjadi hayat. Ketika hayat ada, maka mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya, kemudian lisan bisa berbicara. Karena kita ini, ya, memperoleh bias dari ruh min amri Rabbi tadi, maka sifat ma'ani yang hakikatnya milik Allah, ya, itu pun nyata pada hambanya. Karena itu bagi hamba yang paham 7 sifat ma'ani yang hakikatnya milik Allah, akhirnya dapat memahami bahwa hakikat diri kita ini tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Ya, contoh, kita punya, ya, sifat kudroh, kuasa. Nah, kudroh yang nyata di dalam diri kita itu bukan milik kita. Hakikatnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok milik Allah? Ya, kita bisa lihat kronologisnya. Kudroh yang ada diri kita, misalnya kita bisa hadir, ya, di majelis ilmu, ya, datang dari jauh sampai ke majelis ilmu. Ini ada kudroh, ada irodah, ada kuasa, ada kehendak. Kemudian kuasa dan kehendak ini yang ada pada diri kita, itu semuanya bermuara pada hayat hidup. Dan hidup ini bisa menjadi hidup karena ada ruh, dan ruh itu min amri Rabbi. Maka ketika kita paham hakikat 7 sifat ma'ani, ya, yang hakikatnya milik Allah, karena kita ini bias dari tajalli wujudul hak, maka apabila kita paham ilmu hakikat, akan mudah mengembalikan wujud sifat ma'ani yang ada dalam diri kita ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kudroh tadi. Kudroh yang ada diri kita hakikatnya milik Allah. Maka ini dikaitkan dengan makna zikir nafi isbat, la ilaha illallah. Kemudian maknanya aila qudrata illallah. Jadi hakikatnya tidak ada kudroh yang ada di dalam diri saya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga berikutnya irodah. Ketika muncul kehendak, maka hakikatnya kehendak siapa pemiliknya? La irodata illallah. Tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Berikutnya, sama mendengar. Telinga kita bisa mendengar. Maka pada saat kita mendengar, hakikatnya la sam'a illallah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Artinya pendengaran yang kita rasakan hakikatnya anugerah dan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya basor, ya, penglihatan. Mata kita bisa aktif melihat objek bukan karena kornea mata,
tapi karena ada ruh yang menghidupkan jasmani kita sehingga kornea mata bisa berfungsi melihat sebuah objek. Maka pada saat kornea mata melihat objek, hakikatnya la basoro illallah. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memandang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, la kalama illallah. Pada saat orang berbicara, lesan ini hanya sebagai sarana, alat. Orang bisa berbicara ya dengan ilmunya, karena semua hakikatnya milik Allah. Ya, kalam wujud dari sifat Allah ini bisa berfungsi di dalam diri kita kalau di dalam diri kita ada ruh. Ketika ruh ada, akal kita aktif, ya, semua organ jasmani aktif, kemudian kita bisa berbicara, maka sesungguhnya ya, hakikat kita berbicara ya, itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu ya, juga sama. Otak ini hanya sekedar merekam ya, semua ilmu pengetahuan. Awal mulanya kosong. Seiring berjalannya waktu kita berproses belajar. Ada yang belajar formal di sekolah, ada yang belajar non formal, yaitu dengan alam semesta. Kemudian kita akhirnya mempunyai pengetahuan. Maka hakikatnya pengetahuan yang ada pada seorang hamba harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilma illallah. Tidak ada ilmu ya kecuali milik Allah. Kemudian yang terakhir, la hayata. Tidak ada hidup ya. Manusia yang berjasmani bisa normal seluruh anggota jasmaniahnya karena ada ruh. Ketika ada ruh, dia disebut hayat, hidup. Namun ketika ruh diambil oleh Allah, hayat tidak ada, kemudian 6 sifat yang ada di dalam diri kita juga ikut tidak berfungsi dengan baik. Ya, ketika orang sudah wafat, ya telinganya diteriakin tidak mendengar, matanya dibuka tidak melihat, mulutnya misalnya dibuka pun tidak bisa bicara, karena ruh sudah tidak ada sehingga hayat pun tidak ada juga. Karena itu setelah kita memahami ternyata tajalli 7 sifat ma'ani itu nyata pada diri hamba, maka kita akan mudah mengembalikan semua yang ada pada diri kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan memahami 7 sifat ma'ani ini ya, yang didasari dengan akidah Asy'ariyah, ketika masuk pembahasan ahlu kasfi itu mudah terkoneksinya. Apalagi kemudian dikaitkan dengan zikir nafi isbat yang digali maknanya. Akhirnya kita bisa menikmati ya, lesan tetap la ilaha illallah, tapi makna yang kita rasakan bisa ya mengurai makna la qudrata illallah, la irodata illallah, la sam'a illallah, la basyara illallah, la kalama illallah, la ilma illallah, la hayata illallah, sampai akhirnya la maujuda illallah. Nah ini setelah paham teori ilmunya ya, sampai pada tahapan ilmu yakin ya,
Artinya pemahamannya sudah tahqiq, ya. Kemudian tahap berikutnya dirasakan, diamalkan. Ya, mulai dari ya la qudrata illallah, la iradata illallah. Benar-benar diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Setelah itu kita merasakan, oh begini toh, oh begini toh. Kenapa bisa oh begini? Karena mendapatkan limpahan asrar, mendapatkan limpahan rahasia ketuhanan. Sebab ini ilmu batin, ya hanya dirasakan bagi orang yang merasa. Namun demikian, ya, Syekh Nafis memberikan penjelasan. Ketika sudah paham ilmu hakikat, lesan ini tetap dijaga, ya tetap dalam koridor syariat. Misalnya kita paham sampai hakikat la maujuda illallah, itu menjadi rasa dan rahasia sendiri. Orang lain tidak perlu tahu. Nah, bagaimana kalau dampak diucapkan? Nah, kalau diucapkan di makom taklim, ya ini tidak apa-apa, karena tujuannya di makom taklim adalah mengurai ilmu. Tapi di luar makom taklim harus sudah tertib yang berkaitan dengan makna la maujuda illallah, cukup kita rasakan, kemudian prakteknya yaitu dengan syuhud musyahadah. Apa itu syuhud? Syuhud itu memandang mata lahiriah, memandang objek, ya, yang tadi sudah paham tentang hakikat alam semesta, kemudian mata hatinya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mata lahiriah memandang objek, mata batin mengembalikan kepada Allah, memandang kepada Allah. Ini yang tahu antara hamba dengan Allah. Orang lain tidak perlu tahu. Nah, kalau diucapkan dengan kalimat satohat, ya, kalimat-kalimat yang membuat kontroversi dan kalimat-kalimat yang bisa jadi hanya buat gaya-gayaan gitu, kalimat-kalimat bombastis supaya kelihatan sebagai orang ahli hakikat, justru ini berbahaya. Menurut Syekh Nafis, konsekuensinya kalau seorang salik satohat dengan ilmu, itu Allah akan menguji langsung sejauh mana konsistensimu dalam mengucapkan kalimat-kalimat hakikat. Maka jika ingin ya selamat, tidak mendapatkan ujian-ujian yang berat, lebih baik kita tertib di dalam pengamalan, yaitu dengan syuhud musyahadah, rahasia terkait dengan hakikat cukup antara Allah dan saya yang tahu. Sedangkan dalam praktek kehidupan sehari-hari kita normal, bermasyarakat dengan baik. Ketika bicara ilmu kita juga tertib menempatkan sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra. Inilah guidance atau pedoman yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan juga Syekh Nafis Al-Banjari. Saya cukup kagum terhadap orang-orang Eropa. Ya, pada saat saya menghadiri acara Ibnu Arabi Society di Spanyol, ini kan kajian-kajian Ibnu Arabi. Saya di saat kopi break bertanya kepada salah satu peserta. Saya bertanya tentang la maujuda illallah. Saya kaget, saya ditegur. Ali, tidak boleh mengucapkan itu. Itu hanya ada di hati, gitu. Saya takjub, subhanallah, ya. Orang bule ya, yang dia belajar ilmu Ibnu Arabi diberikan pemahaman yang utuh, gitu. Tahu batasan-batasannya.
Nah, kemudian saya pikir mungkin hanya dia. Ya, di sesi berikutnya ketika istirahat saya diskusi lagi dengan peserta yang lain. Saya singgunglah maujuda ilallah. Jawabannya sama. Ali tidak boleh untuk diungkapkan. Apalagi di ruang publik gitu. Hanya boleh di ruang kuliah atau diskusi gitu. Saya ya takjub, ini orang bule yang istilahnya baru belajar ilmu Ibnu Arabi tapi memiliki pemahaman yang tertib di dalam menempatkan ilmu hakikat itu. Nah, saya teringat di muqaddimah kitab Ibnu Arabi yaitu Tadbiratul Ilahiyat, beliau menulis kalimat mengutip ayat Al-Quran, yu'til hikmata mayyasha. Yu'ti, ya Allah memberi al-hikmah. Al-hikmah ini bermakna ilmu asrar ilahiyah. Man yasa, man ini isim mausul yang sifatnya umum, nggak laki, nggak perempuan, itu menggunakan man. Tapi dengan catatan yasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya menyaksikan ya ra'aitu bi aini ra'si bagaimana orang yang disebut bule Eropa tapi paham ilmu hakikat dan paham bagaimana praktek ilmu hakikat yang diajarkan oleh Ibnu Arabi secara tepat. Ini akhirnya saya malu gitu. Malunya luar biasa mereka ya mampu menyembunyikan itu. Nah. Dan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi persis apa yang ditulis oleh Syekh Nafis Al-Banjari ini. Nah, berkaitan dengan ajaran dalam kitab ini itu terkait dengan ilmu hakikat yaitu 4 prinsip tauhid ya. Tapi ini prinsip tauhidnya ahlu kasfi ya. Levelnya sudah high class. Ya sudah di atas akidah Asy'ariyah. Sebab tadi kalau Asy'ariyah memahami 7 sifat ma'ani kan semua kembali kepada Allah. Tapi dalam pemahaman ahlu kasfi itu 7 sifat ma'ani langsung melihat ke dalam diri kita. Oh iya, kita ini kan ciptaan Allah, made in Allah. Kita semua ini bisa aktif, bisa bergerak, bisa melihat, mendengar. Oh ternyata di dalam diri kita ada arwah. Dan ada pancaran 7 sifat ma'ani yang hakikatnya milik Allah yang ada pada setiap hamba. Maka ketika hamba ini paham ilmu hakikat, itu mudah untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Pembagian 4 tauhid itu ada pertama yaitu tauhidul af'al. Jadi pertama kali yang dibahas tauhidul af'al. Tauhidul af'al itu mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah. Nah, ini tauhid af'al. Teorinya, nah, teori ilmunya, jadi semua perbuatan yang di alam semesta ini, ya tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah. Termasuk yang bikin heboh kemarin corona, ya, virus corona, hakikatnya yang menggerakkan, harus kita yakini yang menggerakkan yaitu Allah. Maka kalau kita sudah paham ilmu tauhid, corona ini hanya makhluk, ketakutan kita nggak berlebihan. Tapi kalau kita nggak kenal ilmu tauhid, corona ini dianggap sesuatu yang berdiri sendiri, ya kemudian kita melupakan Allah, maka akan menjadi ketakutan yang berlebihan dan akhirnya merusak dirinya sendiri. Itu. Jadi gerakan yang ada di alam semesta sampai ya Syekh Nafis mengutip ya la tataharraku darratun illa biidznillah. Jadi tidak ada ya
sebiji sawi yang bergerak di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah. Bagaimana melihat tingkah laku umat manusia? Kalau kita sudah paham bahwa kita harus mengesahkan semua perbuatan kembali kepada Allah, ya harus dipandang dengan syuhud. Oh, bagaimana kalau ngadepin orang yang ngeselin gitu kan? Ya, di sini kita ada sifat basariah. Sifat basariah itu sifat kemakhlukan. Jadi wajar kalau misalnya kita dipancing emosi kemudian agak ada respon, itu manusiawi. Ini basariah. Tapi setelah muncul basariah, kemudian ilmu masuk. Oh iya. Ternyata hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dibatin, dipandang dengan suhud tadi, bukan untuk diucapkan. Dan ini juga tidak boleh untuk berargumentasi untuk pembenaran. Sebab kalau belajar ilmu hakikat setengah-setengah kemudian mabuk, terutama memahami tauhidul afal, ini bahaya. Contoh, dia sedang maksiat, kan semua perbuatan kembali kepada Allah. Iya. Kemudian dia tiba-tiba maksiat. Setelah maksiat, ini kan perbuatan Allah juga. Nah, ini namanya praktek yang salah dan menyimpang. Dia tidak paham bahwa ada ayat lain yang berbunyi wanahan nafsa anil hawa. Ketika ada tarikan, dorongan, bisikan untuk melakukan perbuatan yang fasad dan mungkar, tugas seorang salik menahan, bukan los, membiarkan. Nah, ini kalau tidak paham ilmu syariat yang kokoh, hanya modal ilmu hakikat, ini bahaya sekali. Maka banyak orang yang mabuk ketika paham soal hakikat, ya terutama baru ngaji tauhidul afal, kemudian setelah dipikir-pikir benar juga, terus dipraktekkan, ya dia nggak sadar di dalam dirinya itu ada iblis, ada setan yang selalu berupaya untuk memalingkan dari jalan Allah, dibisiki untuk berbuat maksiat. Setelah terjadi perbuatan maksiat kemudian berargumentasi, ini kan Allah yang menggerakkan. Nah, ini bisa ditempeleng ini ya. Karena apa? Menjadikan ilmu sebagai alat pembenaran. Ya. Tugas salik harus sadar makom. Tugas kita ketika ada tarikan hawa nafsu harus dilawan. Ada kesempatan bisikan negatif harus kita lawan. Ini salikin yang sadar makom. Tidak memakomkan dirinya seperti seorang wali. Ya, salah maksiat ini kan selalu ingat Allah. Nggak bisa begitu. Kan makomnya beda. Kalau dia masih makom salik, ya pasti hawa nafsunya masih dominan. Gitu. Nah, maka di sini yang sering terjadi, ya pencampur adukan antara hakikat dan syariat itu di sini. Gitu, karena semua dianggap perbuatan milik Allah. Ngambil mangga tetangga gitu. Wah, ini kan milik Allah juga. Kan pohon ini milik Allah gitu kan. Diambillah. Nah, kemudian ketangkep sama hansip, dilaporkan. Ya harus mengikuti aturannya. Nggak bisa berargumentasi, ini kan milik Allah. Ya, bahasa hukum nggak ada seperti itu. Ini kan hakikat itu tidak boleh untuk diucapkan secara dohir. Gitu. Kalau diucapkan secara dohir, bahaya. Tadi sudah disampaikan, ujiannya berat. Gitu. Kemudian ketika dia tangkap polisi baru sadar. Masukin sel baru sadar. Ini yang salah ilmunya atau pemahamannya. Oh iya, ini pemahamannya. Kalau ilmunya benar, karena ngajinya nggak istiqomah, pas nerangin semua perbuatan Allah, terus penjelasan berikutnya nggak diikutin, ya akhirnya begini. Dan ini terjadi ya pada zaman Syekh Siti Jenar dulu.
Jadi ilmu yang diajarkan Syekh Tijenar itu ilmu hak. Cuma para pengikutnya yang latar belakangnya itu tidak paham syariat, langsung ujuk-ujuk paham, langsung ujuk-ujuk ngaji ilmu hakikat, langsung nyomot gitu. Yang sesuai dengan kehendak nafsunya. Maka di Serat Centini ada kisah. Seorang murid Syekh Tijenar pengen menyaksikan diskusinya Syekh Tijenar dengan Wali Songo di Masjid Demak. Dia sedang gembala kambing, kemudian dia lari-lari dengan mengucapkan, "Hai tunggu, Allahnya lagi lari." Ya, ini contoh menisbatkan dirinya seorang hamba ya dengan menyebut Allah. Ini sudah ilhad, sudah mencampur adukkan. Itu. Kalau dia paham sifat 20 ya insya Allah terhindar. Itu. Jadi sangat riskan sekali ya kalau belajar hakikat tidak dibimbing oleh seorang guru yang bisa menjelaskan, menguraikan ilmu secara tertib, dan muridnya juga mau mendengar, mau ngaji secara utuh, ya insya Allah prakteknya tidak menimbulkan gejolak dan masalah apapun. Jadi tauhidul af'al ini memang sangat riskan. Biasanya kalau kita sudah paham ilmu hakikat ini, ya biasanya muncul ya istilahnya tadi ujian di dalam memandang. Ketika melihat objek ya yang menurut hawa nafsu kita itu nyocoki, ya, kemudian dikembalikan kepada Allah dengan cara mengikuti nafsu, ini yang tidak benar. Kita harus tetap konsisten, yaitu dalam wilayah syariat ya menjaga mana ayat-ayat yang melarang ya harus kita taati, tidak boleh kemudian kita melanggar aturan syariat berargumentasi dengan argumentasi hakikat. Ini namanya merusak atau mencampur adukkan. Sehingga dampaknya ya bagi orang yang belajar hakikat tidak berguru dengan yang pas, yang presisi, itu pasti kalau gurunya mabuk, muridnya tambah mabuk lagi. Akhirnya rusak aturannya, rusak semua tatanan syariatnya. Kalau sudah rusak tatanan syariat, orang-orang rohani pasti turun tangan gitu. Ini bahayanya sampai di situ. Maka kita lebih baik paham ilmu, pelan-pelan kita amalkan, cukup menjadi rahasiaku dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup orang lain tahu. Kemudian yang kedua tauhidul asma atau sifat dulu boleh. Tauhidul asma dulu. Tauhidul asma yaitu mengesahkan semua nama ya kembali kepada Allah. Jadi hakikatnya semua nama yang ada di alam semesta ini ya kembali kepada Allah. Ya, sebagaimana firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah lah yang mengajari Nabi Adam semua nama di alam semesta ini. Artinya semua nama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan nama diri kita? Apakah nama kita juga dari Allah? Ya bisa dilacak. Contoh, nama saya Ali. Ali siapa yang memutuskan nama Ali? Ternyata nama Ali sudah ada di Lauhil Mahfuz. Sebelum alam semesta ada, di Lauhil Mahfuz sudah ada. Nah, ketika lahir bayi, kemudian bapak saya punya ide, oh namanya Ali. Lah, apa yang diputuskan bapak saya ini enggak lepas dari ketentuan yang ada di Lauhil Mahfuz. Bapak saya punya ide nama Ali dari mana? Ya Allah yang memberikan bimbingan dan nama itu. Maka apapun nama, ya hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian berikutnya tauhidus sifat, ya. Mengesahkan semua sifat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat yang dimaksud
Ya, dalam tauhid ini khususnya adalah 7 sifat ma'ani yang tadi sudah saya kemukakan di awal. Kalau akidah Asy'ariyah, 7 sifat ma'ani ini milik Allah, yang sifatnya itu masih abstrak, potensial, ya. Tapi wujud setelah nyata itu disebut maknawiyah. Contoh, Allah memiliki sifat kudrah. Yang namanya sifat itu potensi yang dimiliki oleh Allah. Setelah wujud menjadi nyata, ada alam semesta, ada matahari, ada bulan. Ini dalam tauhid Asy'ariyah masuk kelompok qadirun gitu loh. Karena Allah sudah mewujudkan berupa ciptaan yang nyata. Jadi kudrah itu sifat yang dimiliki oleh Allah. Wujud dari sifat kudrah itu qadirun. Jadi ketika sudah berupa wujud alam semesta dan seisinya, ini menunjukkan ini wujud dari maknawiyah, yaitu kudrah ma'ani, maknawiyahnya menjadi qadirun. Begitu juga iradah. Iradah Allah berkehendak di Lauhil Mahfuz, pengen menciptakan alam semesta, pengen menciptakan makhluk, bahkan termasuk diri kita. Desain diri kita di Lauhil Mahfuz sudah ada, di catatan Lauhil Mahfuz. Kemudian sudah setelah tercipta ya, di alam yang nyata ini, ya ternyata apa yang ada sekarang tidak terlepas dari apa yang ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Itu. Maka ketika Allah berkehendak, wujud tajalli kehendak di alam semesta ini, ya jadilah muridan. Itu. Seperti kita ngaji, ini sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Karena kita nggak bisa lepas apa yang sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz, sebagaimana firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah khalaqa ini menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan waktu telah lampau, peristiwa yang sudah terjadi. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini past tense. Berarti Allah telah menciptakanmu. Menciptakanmu telah. Berarti ini sudah didesain oleh Allah sebelum kita ada. Yaitu dalam i'tiqad kita, yaitu dalam Lauhil Mahfuz. Wa ma ta'malun, dan apa yang akan kamu kerjakan. Ini fi'il mudhari' menunjukkan continuous dan future tense. Kejadian sekarang yang akan datang itu sudah by design oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, ya ini dalam i'tiqad kita harus berpegang pada prinsip itu, hanya saja sedetik yang akan datang itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sedetik yang akan dirahasiakan, tugas kita sebagai hamba ya mengikuti prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya Asy'ariyah, kita ditugaskan untuk usaha dan ikhtiar serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak seperti Jabariyah. Kalau Jabariyah kan ya semua kan sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah menghendaki saya kaya, ya walaupun saya nongkrong udut saja, kalau Allah menghendaki kaya, kaya. Ini Jabariyah. Dan ini ya banyak yang menjadi virus para salik yang pemalas. Biasanya berargumentasi dengan Jabariyah ini. Dan juga banyak yang kelibet dengan Jabariyah. Akhirnya ada yang resign. Wah, saya ingin fokus untuk zikir kepada Allah. Gitu. Kan kalau saya fokus zikir kepada Allah, ya Allah kan pasti nyukupin. Ya, ini menurut dia. Tapi Allah kan nggak bisa diatur-atur.
Allah punya kehendak ya, yang tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun gitu. Maka akhirnya terjebaklah pada paham Jabariyah. Apa dampaknya kalau kita terjebak pada Jabariyah? Ya akhirnya kita menjadi orang yang merugi. Kaya tidak, ya, makrifah tidak gitu. Karena zikir males, riyadhah males, kerja keras males. Karena sudah terjebak tadi. Kan kalau Allah berkehendak saya makrifah, ya makrifah. Karena tidak dibarengi dengan usaha dan maka iktikad yang paling lurus yang menjadi pegangan kita adalah iktikadnya Asy'ariyah, yaitu kita tetap usaha dan ikhtiar, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Andai usaha ikhtiar kita itu berhasil, kita akan mudah bersyukur dan mengembalikan kepada Allah. Andai usaha dan ikhtiar kita gagal, belum terwujud, kita bisa positive thinking, bisa husnudzon kepada Allah. Oh iya, Allah Maha tahu, mungkin ini belum tepat buat saya. Itu. Jadi ini prinsip Asy'ariyah menjadi penting bagi orang yang belajar tauhid ahlu kasfi ini. Kalau tidak, ya tadi terjebak pada Jabariyah. Kemudian bagaimana dengan orang yang paham Mu'tazilah? Mu'tazilah ya dia hanya mengandalkan akal. Keterbatasan akal itu jelas sekali. Melihat objek di luar ruangan ini kita sudah tidak melihat. Begitu juga Qadariyah. Qadariyah merasa kuasa, merasa bisa. Jadi seolah-olah makrifah bisa saya kejar target. Ya, saya harus zikir sekian ribu. Ternyata setelah sekian ribu juga nggak makrifah. Akhirnya apa? Bosan, capek, mundur dari perjuangan. Ini kalau kita mengandalkan Qadariyah. Jadi yang paling ya selamat dan paling yang sudah teruji ya yaitu akidah Asy'ariyah. Kita tetap berusaha dan berikhtiar dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah paham tauhidus sifat ya, mengesahkan semua sifat kembali kepada Allah, akhirnya kita bisa menikmati makna la ilaha illallah. La qudrata illallah, la iradata illallah, la sam'a illallah, la basar, la kalama, la ilma, la hayata illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la mahbuba illallah, la ma'buda illallah. Jadi tauhidnya semakin kokoh itu. Kemudian yang terakhir yaitu tauhidud dzat. Tauhid dzat yaitu mengesahkan semua zat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam membahas tauhid dzat ini ya harus ya memiliki pemahaman yang utuh. Sebab kalau dia meyakini semua zat itu kembali kepada Allah ya, kalau dia salah paham bisa repot melihat objek yang ada. Akhirnya ini Allah, ini Allah, ini Allah. Nah ini juga sangat dikhawatirkan kalau dia tidak memiliki pemahaman yang utuh. Ya, tauhid dzat ini harus dipahami. Ada dua sisi. Ketika sudah wujud makhluk ciptaan, ya posisikan itu sebagai makhluk. Jangan makhluk dianggap khalik. Itu. Akan tetapi wujud makhluk ini ya menjadi ada karena diadakan oleh yang maha ada. Itu. Jadi bedanya kalau orang yang sudah punya paham ahlu kasfi, ketika melihat objek ya, wujud alam semesta, kita selalu bisa mengkoneksikan dengan Sang Pencipta yang mengadakan. Contoh melihat gunung, ya, tidak sebatas terpesona secara lahiriah,
keindahan gunung, tapi langsung bisa terkoneksi mengembalikan kepada Allah sebagai penciptanya. Ketika takjub, bukan takjub kepada wujud lahiriah, tapi takjubnya kepada fa'il al-hakiki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, di dalam memahami tauhid zat ini ya harus tetap dalam koridor menjaga sifat tanzih Allah, yaitu maha suci Allah. Jangan sampai muncul tadi pemahaman bahwa semua adalah zat Allah, kemudian dipahami secara serampangan, oh ini Allah, ini Allah. Nah, ini yang salah kaprah. Ketika sudah berwujud menjadi benda, ya, dia sudah punya nama. Sekalipun hakikatnya nama kembali kepada Allah. Contoh kita melihat gelas. Ya. Gelas ini dalam teori Adurnafis ini disebut menggunakan teori tawalud. Tawalud itu apa? Gelas ini ada, kan bukan langsung dari Allah blak itu. Tapi ini diciptakan oleh manusia. Tapi manusia ini digerakkan akalnya dan diberikan kemampuan oleh Allah. Maka ini disebut yaitu tidak mubasyarah tapi tawalud, istilah di dalam Durun Nafis. Maka dipandang hakikatnya, ya sekalipun ini yang membuat adalah manusia melalui pabrik, tapi hakikatnya yang ngasih ide, yang ngasih kemampuan orang tersebut ya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan contoh mubasyarah itu yang langsung diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti wujud alam semesta, wujud bumi, bulan, matahari, dan seluruh yang ada. Ini langsung diciptakan oleh Allah. Ini namanya mubasyarah. Contoh lain misalnya komputer, ya, laptop, HP. Ya, kalau dalam pandangan ilmu hakikat, tetap dipandang dikembalikan kepada Allah. Loh kan ini buatan pabrik. Ya, ini yang bikin pabrik. Bahkan yang bikin ini orang kafir. Gitu. Iya, dia orang kafir. Tapi yang ngasih hidup orang yang punya ide, yang ngasih hidup yang punya ide sampai dia bisa menciptakan kemudian memproduksi HP, coba diurut siapa? Ya pasti Allah. Ya, kalau nggak dikasih ruh oleh Allah, memang akalnya bisa jalan. Itu. Maka hakikatnya ketika semisal HP, ya dalam pandangan i'tiqad ahlu kasfi, tetap hatinya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, proses rasionalisasinya ketika masa ini bikinan Allah, kan ini pabrik yang bikin orang kafir gitu kan. Nah, tapi secara ilmu tauhid bisa ditelusuri. Oh iya dia kafir, tapi dia manusia kan? Iya. Dia hidup kan? Iya. Yang ngasih hidup siapa? Allah. Yang ngasih dia ide siapa? Allah. Nah, ini yang disebut ya yaitu proses tawalud tadi. Gitu. Maka hakikatnya ya semua benda yang ada di alam semesta ini pasti kalau diurut-urut kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita paham tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat, prakteknya yaitu dengan syuhud musyahadah. Mata memandang objek, hati kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pandangan ini terus diistiqomahkan sampai nanti kita akan merasakan proses fana. Gitu. Fana itu keyakinan yang naik dari ilmu yakin, ya, kemudian naik kepada dari ilmu yakin naik ke ainul yakin.
sudah mulai yakin, sudah mulai zuknya sudah mulai masuk gitu. Sampai hakul yakin. Nah, ini disebut ya sampai fana billah. Nah, kemudian setelah fana billah nanti ada fase yang disebut baqo billah. Baqo billah itu kesadarannya sudah bisa taroki tanazul. Kalau yang fase fana ini memang sedikit agak mabuk. Tapi kalau mabuknya dia sampai pada tahapan hakul yakin itu konsisten. Seperti Al-Halaj ketika Satohat anak Al-Haq, beliau pada tahapan hakul yakin. Sehingga tidak goyah sedikit pun sekalipun dapat ancaman yang sangat menurut orang itu namanya dihukum mati, itu kan orang ketakutan semua. Tapi Al-Halaj tidak. Malah menikmati, malah rindu, malah asik gitu. Nah, ini tanda orang yang sudah pada tahapan hakul yakin. Namun demikian, ya Al-Halaj ini sebagai contoh ya, bahwa ketika satohat ilmu hakikat kemudian akan ada konsekuensi secara syariat. Nah, karena itu para ulama seperti Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, Syekh Nafis, kita jangan satohat. Karena dampaknya ya banyak sekali tadi. Kalau berlawanan dengan hukum syariat secara umum, akhirnya berhadapan dengan ya lembaga hukum. Kalau di Indonesia ya MUI misalkan. Karena apa? Muncul kalimat-kalimat yang sudah keluar dari syariat dan bertabrakan dengan syariat. Itu. Ini dampaknya. Itu. Nah, kemudian konsekuensi lain ya, selain berhadapan dengan hukum Islam dalam hal ini ada wilayah qadhi, kalau di Indonesia ya MUI gitu. Di sisi lain juga akan diuji oleh Allah, yaitu dengan diturunkan sebuah peristiwa untuk menguji konsekuensi ucapannya. Bener enggak nih kalau diuji seperti ini, keyakinanmu masih sama enggak? Kebanyakan jatuh karena dia mengikuti hawa nafsu. Tapi berbeda dengan orang yang fananya dalam bimbingan Allah. Itu nyaman ya. Dia dalam bimbingan Allah ya, tidak merasakan sebuah situasi-situasi yang menyulitkan dirinya sendiri. Itu. Maka bagi para salik yang mendapatkan anugerah bimbingan ya yang lurus lahir batin ini ya akan terproteksi dari hal-hal yang dapat menyebabkan penyimpangan. Nah, ketika sudah sampai fana, baqo ya, baqo itu tadi ruhaniyahnya, hatinya itu sudah tahqiq dengan 4 tauhid tadi dan tidak goyah sedikit pun. Tapi sudah bisa taroki tanazul. Pada saatnya ketika dia sedang asik mampu mengembalikan semua kembali kepada Allah. Tapi ketika dia bermasyarakat ya, dia bisa menampilkan syariat yang utuh. Waktunya sholat ya sholat berjamaah. Waktunya ngaji dia ngaji, waktu jelasin ilmu juga jelasin ilmu, karena dia bisa memposisikan antara taroki dan tanazul. Ketika tanazul ya mengurai ilmu sesuai dengan urian ilmu. Beda dengan orang yang fana. Fana itu bisa semua Allah semua tadi. Gitu. Nah, tapi kalau salik yang sudah paham batasan-batasan dalam praktek ilmu hakikat, ya sekalipun dia posisi fana akan terkontrol. Oh ya, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, kalau dilarang konsekuensinya begini. Akhirnya mundur lagi. Jadi terus dia akan tarik ulur sampai dia benar-benar oh iya yang benar seperti ini gitu. Nah, ya apa yang saya sampaikan tadi ya itulah penjelasan dari Syekh Nafis Al-Banjari dalam kitab ini
gitu. Maka dengan penjelasan yang agak urut tadi ya, mudah-mudahan ya kita berikutnya bisa mulai secara bertahap mengamalkan secara pelan-pelan ya. Kita nggak usah buru-buru ya, karena buru-buru itu juga hawa nafsu juga gitu. Terus juga jangan melambat gitu, karena melambat itu juga hawa nafsu juga. Yang penting kita jalan normal istiqomah. Mudah-mudahan Allah membimbing perjalanan kita lahir dan batin, dan diberikan kekuatan bisa mengamalkan ilmu hakikat secara benar, dan kita dijauhkan dari segala fitnah. Dan mudah-mudahan kita dihantarkan oleh Allah sampai kepada usul ilallah. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi pengajian Adurun Nafis menyita waktunya Al-Futuhat ya. Kita cukup sampai di sini untuk malam ini. Adurun Nafis saja. Kita lanjutkan dengan zikir.